Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wan nahbu sabilar rasyadi wal hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayyuhal hadzirun ittaqullaha haqqa taqwa. Ayyuhal hadzirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa, sahabat kami hormati, dalam kesempatan kali ini kita masih bisa diberikan waktu untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat besertanya salam semoga kita curah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kali ini kita ambil tema yang berjudul tata pergaulan. Dalam tata pergaulan ini larangan berduaan tanpa mahram. Dari hadis mengatakan, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu yakhutubu yaqulu la yahdu wanna rajulun bi imratin illa wa ma'aha zu bahramin wa la tusafirul mar'ah illa ma'a zi mahramin qama rajul faqala ya Rasulullah inna imra'ati kharajat hajatan wa inni iktabtu fi ghazwati kadza wa kadza wa qala in taliki wa haji ma imra'atika muttafaq alaihi. Dan terjemah hadis, Ibnu Abbas berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, janganlah seorang laki-laki bersamaan dengan seorang perempuan, melainkan kehendaklah atau besertanya ada mahramnya. Ya, ada mahram itu ada yang contoh ada kakaknya, ada adiknya, ada orang tuanya, ya yang haram nikah ya. Jadi haram yang ditikah itu satu orang tua, yang kedua mertua, yang ketiga adik, yang keempat kakak. Ya, tidak boleh haram, tidak boleh ditikah ya. Dan ketika ketemu antara tangan dengan tangan batal wudunya gitu ya. Ini menurut Imam Syafi'i. Janganlah seorang laki-laki bersamaan dengan seorang perempuan ya, melainkan hendaklah bersertanya ada mahramnya. Dan janganlah bersafar ya, gak boleh berduaan ya, apalagi di ruang kosan atau di rumah berduaan laki-laki dan perempuan. Itu namanya zina ya. Dan janganlah bersafar atau berpergian, gak boleh bepergian juga seorang perempuan melainkan dengan mahramnya. Ini umroh, ini haji, kecuali tadi dan mahramnya. Berangkat ke orang tuanya sendirian tidak boleh, harus dampingi perempuan itu kan. Perempuan itu adalah makhluk yang antik ya. Kalau makhluk yang antik harus ditata, dikelola dengan yang baik seperti itu. Janganlah asal-asalan ya. Seorang berdiri ya, lalu berkata, ya Rasulullah, istri saya keluar untuk haji. Saya telah mendaftarkan diri pada peperangan anu dan anu. Maka beliau bersabda, pergilah dalam berhajilah bersama istrimu. Jadi harus didampingi ya, jangan sendirian seperti itu. Tinjam bahasa yahtubu di sini sedang berkhutbah ya, yakhlu atau menyendiri, mahramin muhrim yang haram dinikah ya. Musafirun mendengar perjalanan atau mengadakan perjalanan, kharajat hajatan keluar mengerjakan haji, iktataba menulis mendaftar, ghazwatun perang, intolaka pergi berkata. Biografi Ibnu Abbas telah dibahas pada bab 9. Yang keempat, penjelasan hadis. Dalam hadis di atas adalah dua larangan. Pertama, larangan berduaan anak laki-laki
antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, ya, dan belum resmi menikah. Betul. Jadi nikah itu adalah nikmat kerasaan. Nikah itu adalah yang tadinya haram jadi halal, ya. Yang tadi haram bergaul sekarang jadi boleh bergaul. Tidur berduaan boleh. Ya, kedua larangan wanita untuk bepergian, nggak boleh bepergian sendirian wanita. Wah, saya tidak bisa Pak, gimana mencari nafkah? Yang cari nafkah bukanlah perempuan tapi laki-laki. Makanya laki-laki harus jadi laki-laki yang benar, bertanggung jawab, memberikan nafkah kepada istrinya, memberikan rumah. Dalam cek orang Sunda mah paraban pemajikan teh sing sebeh, ya, berika atau bare dahar sing sebeh, terus bare imah anu pageuh jeung weteg anu katiluna nyata sarean sing nepi ka reuneuh. Larangan wanita untuk bepergian kecuali dengan mahramnya, kecuali dengan ibunya, kecuali kakaknya, kecuali adiknya. Untuk larangan yang pertama, para ulama telah sepakat bahwa perbuatan seperti itu haram hukumnya tanpa pengecualian. Dalam hadis lain ditambahkan bahwa, ya, kalau laki-laki yang dan perempuan yang bukan mahram berkumpul, ya, maka yang ketiganya adalah setan. Jadi kalau ada laki-laki dan perempuan dalam satu ruangan, satu rumah, satu kamar, yang ketiganya adalah setan. Ya, makanya jangan wala taqrabuz zina, jangan sekali-kali mendekati zina, itu termasuk zina, ya. Sehingga sangat mungkin mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh syara. Jika adalah keperluan kepada wanita yang bukan muhrim, Al-Quran telah mengajarkan, yaitu melalui tabir. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Al-Ahzab 53. Jika kamu meminta suatu keperluan kepada wanita yang bukan muhrim, ya, mahram, maka mintalah dari luar dinding. Uy, punten eta pangnyenakeun koropak, contohnya seperti itu. Quran surah Al-Ahzab ayat 53, ya. Larangan tersebut antara lain dimaksudkan sebagai batasan dalam pergaulan antara lawan jenis demi menghindari fitnah, ya. Dalam kenyataannya di negara-negara yang menganut pergaulan bebas, norma-norma hukum dan kesopanan yang merupakan salah satu perbedaan antara manusia dengan binatang seakan-akan hilang. Hal ini karena kesenangan dan kebebasan dijadikan sebagai rujukan utama. Akibatnya perzinahan sudah bukan hal yang aneh, ya, tapi sudah bisa terjadi bahkan di tempat-tempat umum sekalipun. Kalaupun demikian, adanya apa bedanya antara manusia dengan binatang? Jadi yang membedakan binatang dengan manusia adalah pergaulan yang bebas. Jadi ketika kita ingin bergaul dengan bebas, seperti ya keluar negeri boleh-boleh saja, nah, terserah itu mah, ya. Ente mau seperti binatang, manusia yang sempurna, karena wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia diciptakan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Terus manusia diciptakan dengan sempurna, ya. Oleh karena itu larangan Islam tidak semata-mata untuk membatasi pergaulan, tetapi lebih dari itu, yaitu untuk menyelamatkan keperadaban manusia, ya. Berduaan dengan lawan jenis merupakan salah satu langkah awal terdapat terjadinya fitnah, ya. Adapun larangan kedua tentang wanita yang berpergian tanpa mahram, tetapi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang menyatakan bahwa larangan tersebut sifatnya mutlak. Dengan demikian, perjalanan apa saja baik yang dekat maupun yang jauh harus disertai mahram. Ada yang berpendapat bahwa perjalanan tersebut adalah perjalanan jauh yang memerlukan waktu minimal 2 hari. Ya, kalaupun cuma 1 menit mah berangkat ke orang tuanya nggak apa-apa, gitu, ya. Berpendapat bahwa larangan tersebut ditunjukkan bagi wanita yang masih muda saja, sedangkan bagi wanita yang sudah tua diperbolehkan, dan masih banyak berpendapat lain. 69. Lihat kitab Subulus Salam juz 2 halaman 18.3 sampai 18.4. Sebenarnya kalau didekaji secara mendalam, larangan kita mengadakan safar perjalanan adalah seorang kondisional. Seandainya wanita tersebut dapat menjaga diri, diyakini tidak akan terjadi apa.
serta merasa bahwa ia akan merepotkan mahramnya setiap kali akan pergi, maka perjalanan dibolehkan, misalnya pergi untuk kuliah, kantor dan lainnya yang memang sudah biasa dilakukan setiap hari. Apalagi kalau kantor atau tempat kuliahnya dekat, namun demikian lebih baik ditemani oleh mahramnya kalau tidak merepotkan dan mengganggunya. Ya boleh ya. Kalau ya tadi bi aqrabiz zamani, ya tergantung situasi dan kondisi ya. Bisa menjaga diri bepergian untuk kerja, kuliah atau silaturahmi ke orang tuanya, ya bagusnya ditemani dengan mahram. Tapi kalau merepotkan ya suaminya, ya kerjakan aja. Dengan demikian yang menjadi standar adalah kemaslahatan dan keamanan. Begitu pula pergi haji. Kalau diperkirakan akan aman, apalagi pada saat itu telah ada petugas pembimbing haji yang akan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kelancaran para jemaah haji, maka seorang wanita yang pergi haji tidak disertai mahramnya. Yang kelima, fikih al-hadis. Islam melarang pergaulan bebas. Seorang laki-laki tidak diperbolehkan berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Di antara keduanya harus ada mahramnya. Wanita pun dilarang mengadakan perjalanan tanpa sertai mahramnya. Akan tetapi larangan mengadakan perjalanan sendirian bagi wanita adalah kondisional kalau diyakini bahwa perjalanan tersebut akan aman. Yang B, tadi C, B ya, sopan santun dan duduk di jalan. Ya. Besok kita akan bahas tentang sopan santun duduk di jalan. Bagaimana ya sopan santun duduk di jalan ya. Ya. Biar kita tidak banyak nongkrong dan sebagainya. Mudah-mudahan perjalanan ini hadis yang kita bahas bisa bermanfaat khususnya untuk kita, umumnya untuk kita semua. Judulnya yang tadi adalah tata pergaulan. Bergaul bebas, bergaul yang sopan santun. Bergaul boleh dengan siapa saja. Rasul bergaul dengan orang kafir, dengan orang munafik, dengan orang semuanya. Tapi menginstruksikan kita menyelam dalam air harus seperti ikan, tidak terbawa, tapi kita punya prinsip dan konsepsi. Syukran. Waalaikumsalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.